Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Sudah memasuki waktu siang ya di sana. Tapi semoga semangat Bapak Ibu eh, tidak menurun gitu ya, tetap semangat untuk kembali lagi di sesi mabar episode 13. Mari belajar arsip. Perkenalkan, saya Yuni, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di layar Zoom, yang mana di episode kali ini spesial ya karena kita sudah terintegrasi dengan LSM eh, dari PPSDM Kementerian ATR BPN. Jadi Bapak Ibu, eh, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, teman-temannya mungkin bisa diinfokan untuk bisa segera bergabung melalui LSM di PPSDN, Kementerian ATR BPN, untuk bisa bergabung di Mabar episode 13 kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan juga saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Lucy Komalasari, SSIT MAP, selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Ibu Wahyu Ningtyas Kusuma Dewi SSI, selaku Kepala Subbagian Kearsipan, dan Ibu Endah Suparni Wuryaningrum, Esos MTRAP, selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan. Terima kasih atas kehadiran dan antusias belajar Bapak Ibu semua. Sudah bergabung lebih dari 100 orang. Mungkin ini jumlahnya sedikit berkurang dibanding biasanya karena mungkin hari ini baru ya kita menggunakan LMS. Mungkin nanti sembari yang lain juga bergabung di Zoom pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Baik, Mbak. Iya. Baik sekali. Alhamdulillah, semoga tetap semangat meskipun sekarang cuaca mungkin sedang eh, musim batuk pilek karena perubahan cuaca hujan dan sebagainya. Semoga Bapak Ibu dimanapun tetap dalam kondisi sehat dan semangat untuk kembali mengikuti pada kesempatan kali ini. Mabarnya bertemakan penciptaan arsip, masih dalam bagian penciptaan arsip dengan pembahasan jenis dan format naskah dinas korespondensi internal. Nah, sebelum kita masuk ke sesi inti, kita dengarkan sambutan sepatah kata semangat dari Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum Esos MTRAP selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan. Kepada Ibu Endah, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Suara saya terdengar nggak ya, Pak Ibu? Dengar Ibu. Dengar ya? Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, izin mungkin saya mewakili Ibu Kabak ya, karena Ibu Kabak kebetulan sedang bertugas di luar. Mungkin sedikit dari saya sebelum kita mulai belajar di episode ke-13 kali ini, Alhamdulillah akhirnya kegiatan mabar kita yang sudah memasuki episode ke-13 kali ini sudah dapat diakomodir oleh PPSDM sehingga menjadi salah satu agenda kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai dalam bidang kearsipan. Nah, tentunya dengan kondisi yang demikian, kami berharap dapat menambah semangat Bapak Ibu semua untuk terus belajar mengenai kearsipan sesuai dengan tujuan program dan indikator hasil dari kegiatan kita pada hari ini.
di mana diharapkan peserta mampu memahami penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kemudian peserta juga dapat memahami best practice penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian karena kita apa namanya bentuknya adalah coaching klinik, semacam coaching klinik Bapak Ibu. Jadi peserta nantinya juga diharapkan mendapatkan kiat-kiat dan juga strategi praktis tentang kearsipan untuk pengelolaan kearsipan di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu saja Mbak kata pengantar dari saya. Terakhir, selamat mengikuti mabar bagi Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan materi yang kita terima pada hari ini dapat kita terapkan pada satker di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Enda Sukarni Waryandingrum selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan atas penyampaian sambutan dan pengantar semangat pada Mari Belajar Arsip episode 13 kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi materi, seperti biasa saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain seru-seruan agar Bapak Ibu lebih semangat lagi. Saya ingin mengecek semangat Bapak Ibu. Eh, izin saya menyampaikan, kita main tebak-tebakan dulu ya. Bapak Ibu bisa yang belum tampil, bisa ditampilkan, dinyalakan kameranya, mikrofonnya juga boleh. Kita bermain kuis dulu sebelum nanti kita masuk ke sesi materi. Sebentar izin ditunggu. Ada sedikit kendala. Ya, foto sudah tertampil di layar Bapak Ibu. Kali ini kita ingin bermain Maze of Word. Jadi kita menyusun huruf menjadi sebuah nama objek. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat ataupun menyalakan mikrofon, menyalakan videonya supaya kita bisa saling melihat wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu semua yang bergabung pada kesempatan kali ini. Kita mulai saja. Silahkan bersiap-siap. Instruksinya nanti soal hanya akan tampil dalam 10 detik. Jadi Bapak Ibu perhatikan untuk soalnya, untuk kalimatnya. Jadi hanya 10 detik. Seperti itu. Bisa dijawab di kolom chat maupun menyalakan mikrofon. Soal pertama. Segera tulis jawaban di chat box. Oke. Arsip, arsip. Arsip, Ada yang jawab arsip, Paris, pasir. arsip, Oke. Jawabannya adalah arsip. arsip. Betul. Banyak yang benar ya, Bapak Ibu di sini. Oke. Selanjutnya, soal kedua. Ingat, hanya 10 detik. Enggak. Standarisasi. Ayo, Turut. standarisasi. Oh, bukan, Bapak. Tadi ada huruf U-nya. Betul. Surat dinas apakah betul? Kita lihat. Iya, betul. Pinter-pinter nih Bapak Ibu, Masya Allah. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa langsung tertebak? Wah, ini Ibu Legalisir. Desvina gercep banget dari tadi pertanyaannya. Curiga nih. Desvian Wulan, Kantahnia sangat bersemangat ya tadi. Dan jawabannya adalah legalisir. Oke, selanjutnya untuk soal keempat. Donat nasi. Data dinas.
Ya. Donat nasi. Iya. Nota Enggak udah nota. dinas. Wah, Bapak Ibu semua udah pinter-pinter nih. Nota dinas. Semangat belajar. Selanjutnya, kalau ini Deposisi. Disposisi. Pakai disposisi. mikrofon. Apakah betul Posisi. disposisi? Deposisi. Kita lihat. Ya, betul. Disposisi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas antusias dan Terima semangatnya. kasih. Semuanya menggoda Kita nih. lanjutkan untuk sesi belajar. Terima kasih sudah bersemangat. Tadi sudah menjawab ya. Ada beberapa clue tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya terkait kuis kita. Tadi ada arsip, legalisir, nota dinas, surat dinas, dan disposisi. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama karena sudah tadi kita udah warming up gitu ya, kita udah semangat lagi. Kita langsung saja mengawali masuk ke sesi belajar. Kali ini dengan tema jenis dan format naskah dinas korespondensi internal, saya ditemani oleh seorang pemateri cantik yang sudah punya banyak pengalaman terkait dengan materi ini. Jadi Bapak Ibu, kali ini akan dijelaskan langsung bagaimana dan apa saja sih jenis dan format naskah dinas korespondensi internal akan disampaikan langsung oleh Ibu Esa Yoga FSH. Kepada Ibu Esa, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Ibu Kabag yang hari ini diwakili oleh Ibu Kasubag Tata Naskah. Sebelumnya mungkin saya buka dulu dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Beli makan nitip sama Bu Uum. Cakep. Cakep, Mau makan nasinya masih panas. cakep. Perkenalkan, saya Esa dari Biro Umum. Izin menyampaikan tentang tata naskah dinas. Terima kasih. Yeay. Eh, Melanjutkan tema maba di episode 12 di minggu lalu. Kita flashback sedikit ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nunung di minggu lalu. Hari ini saya diberikan amanah oleh Ibu Kasubag dan Ibu Kabag untuk memberikan materi tentang penciptaan arsip naskah dinas korespondensi internal. Nah, dalam penciptaan arsip ini kita sudah mempunyai dua peraturan ya Bapak Ibu ya, yang sudah Bapak Ibu eh, mungkin sudah dipelajari, yaitu Permen ATL Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2018 dan nomor 10 tahun 2018 tentang klasifikasi arsip. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah membaca ya peraturan tersebut, apalagi yang di TU mungkin sudah hatam ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang di sini yang di TU sudah hatam ya Bapak Ibu ya. Kalau belum pernah membaca atau membuka mungkin pernah mendengar atau bahkan sudah mendownload ya Bapak Ibu ya, walaupun itu belum dibaca dan dibuka gitu ya Bapak Ibu. Eh, Sebelumnya kita harus tahu dulu sebelum lebih lanjut ke naskah dinas korespondensi internal itu, sebelumnya kita harus tahu dulu tata naskah itu mempunyai maksud dan tujuan. Kenapa sih ada permen tentang tata naskah dinas gitu ya Bapak Ibu ya? Maksudnya peraturan tata naskah dinas ini di lingkungan kementerian kita terutama ya Bapak Ibu khususnya dimaksudkan sebagai pedoman dan keseragaman pengelolaan tata naskah dinas di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian ATR, Badan Pertanahan Nasional. Adapun tujuan dari adanya tata naskah dinas ini yaitu bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan antar unit kerja di lingkungan kementerian. Sebelumnya, lebih lanjut, Bapak Ibu sudah mengetahui kan Bapak Ibu ya tentang apa itu naskah dinas itu. Dasarnya kita harus tahu dulu nih naskah dinas itu apa. Saya hanya sedikit nih Bapak Ibu mengingatkan.
kembali sebagaimana tercantum dalam Permen ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2018. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian ATR, Badan Pertanahan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Nah, naskah dinas ini merupakan salah satu penunjang ya Bapak Ibu atau landasan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dalam pekerjaan kita sehari-hari yang berhubungan dengan kedinasan yang kita itu tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu dengan tata naskah dinas karena setiap hari pasti ada yang kita buat, mau itu surat keluar, surat dinas, surat tugas, atau surat keputusan, apapun itu, nota dinas, baik di unit tata usaha maupun di teknis, pasti akan dan membuat naskah dinas. Naskah dinas ini dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan kementerian, sebagaimana tujuan dari tata naskah dinas yang tadi saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan tata naskah dinas? Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, formatnya, penyiapan, pengamanan, keabsahan, sampai distribusi dan distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan ini. Nah, kita melanjutkan ke tema hari ini, tata naskah dinas ini. Ada 3 ya Bapak Ibu yang sudah dibahas di minggu lalu oleh Bu Nunung, yaitu ada naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi internal dan eksternal, serta yang ketiga yaitu naskah dinas khusus. Nah, untuk selanjutnya, apa sih Mbak Esa yang dimaksud dengan naskah korespondensi itu? Kadang kan kita cuma tahunya ya nota dinas gitu ya Bapak Ibu ya, belum tahu itu naskah dinas korespondensi atau naskah dinas khusus atau naskah dinas arahan gitu ya. Kadang kita hanya tahunya jenisnya saja gitu. Naskah dinas korespondensi adalah naskah dinas yang isinya bersifat memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi baik dari pimpinan ke bawahan maupun dari bawahan ke pimpinan. Jadi sistemnya timbal balik gitu ya Bapak Ibu ya untuk naskah dinas korespondensi ini. Nah, naskah dinas korespondensi ini, next Mbak Yuni. Naskah dalam bahasa ini ada 3 Bapak Ibu ya, yang korespondensi internal ini dibagi 3. Ada nota dinas, memorandum, dan disposisi. Mungkin yang sering kita dapat di saat ini, di pekerjaan kita sehari-hari itu yang sering kita dapat itu nota dinas dan disposisi mungkin ya Bapak Ibu yang sering, yang sudah, yang selalu berkaitan dengan kita gitu. Kalau memorandum, mungkin ada, tapi jarang gitu ya Bapak Ibu. Yang sering itu nota dinas dan disposisi. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan nota dinas? Yang pertama, nota dinas adalah bentuk naskah dinas internal yang dibuat oleh seorang pejabat dalam melaksanakan tugas kedinasan guna menyampaikan petunjuk, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lainnya. Biasanya itu dari atasan ke bawahan ataupun dari bawahan ke atasan langsung yang setingkat. Jadi Bapak Ibu, jika sebelumnya Bapak Ibu biasanya menggunakan surat dinas untuk di internal itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk sekarang ini kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya, kalau internal itu kita dalam internal ini yang harus kita gunakan nota dinas, misalkan di Kanwil dari tata usaha ke bidang 1 atau ke bidang 5, misalkan minta berkas ke TU gitu ya, dari bidang 5 ke TU atau ke bagian kearsipan gitu. Kalau misalkan di pusat itu dari Dirjen 7 minta warkah ke uh, bagian tata naskah khususnya ke Subag kearsipan. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, adapun formatnya Bapak ini ya, Ibu bisa lihat di sini atau untuk lebih jelasnya
ada permuat nota dinas ini sudah tercantum dalam lampiran Permen ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2018, yaitu tentang pedoman tata naskah dinas di Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional, yaitu di halaman 40. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ada atau sudah mendownload silahkan dibuka ya Bapak Ibu. Nah, di sini adapun naskah dinas itu mempunyai susunan. Yang pertama yaitu kepala, seperti biasa ya Bapak Ibu. Ada kodnya, ada alamatnya. Itu menandakan intensi kita, di mana di kita itu di Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, atau di Kanwil, misalkan di kantor wilayah Provinsi Jawa Barat atau DKI Jakarta gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk batang tubuh, yang kedua yaitu batang tubuh, terdiri atas kalimat atau alinea pembuka dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. Dan untuk ketiga yaitu kaki. Nah, di sini tercantum nama jabatan, penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital ya Bapak Ibu ya, dan diakhiri dengan tanda baca koma. Misalkan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, koma gitu ya Bapak Ibu. Nah, tanda tangan ke bawahnya tanda tangan, terus nama lengkap penanda tangan ditulis dengan huruf awal kapital tanpa diberi tanda baca apapun. Nah, dari nota dinas ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama yaitu nota dinas tidak dibubuhi cap dinas. Kan kalau surat dinas keluar kita pakai cap dinas ya Bapak ya, untuk Bapak Ibu untuk keabsahannya gitu ya Bapak Ibu, kalau itu memang dari kementerian kita. Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas. Tembusan nota dinas hanya berlaku di lingkungan internal instansi saja. Jika lebih dari satu halaman, maka dicantumkan awal kalimat pada halaman berikutnya, disertai tanda baca titik sebanyak 3 kali pada margin kanan di bawah ya Bapak Ibu. Nah, ini ada formatnya di samping ini. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload materi, atau Bapak Ibu silakan dibuka di lampiran permennya. Nah, yang kedua, kita lanjut ke naskah dinas korespondensi internal yang kedua, yaitu memorandum. Ini jarang sih ya Bapak Ibu ya kita menggunakan memorandum. Keseringannya nota dinas atau disposisi langsung bahkan. Memorandum itu apa? Memorandum adalah naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. Ini pun ada untuk formatnya tercantum di lampiran Permen ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2018, yaitu di halaman 42. Ini halnya sama dengan nota dinas ya Bapak Ibu. Terdapat susunan kepala, batang tubuh, dan kaki. Ini hampir sama dengan yang nota dinas tadi ya Bapak Ibu. Hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam membuat memorandum ini. Yang pertama yaitu memorandum tidak dibubuhi cap dinas. Sama ya Bapak Ibu dengan nota dinas yang tadi saya sampaikan di atas. Untuk yang keduanya yaitu tembusan memorandum berlaku di lingkungan intern instansi. Sama juga ya Bapak Ibu, karena memang ini naskah dinas korespondensi internal yang kita bahas ya Bapak Ibu. Untuk penemuan memorandum dilakukan dengan mencantumkan kode memo, nomor memorandum, kode jabatan penanda tangan, bulan, dan tahun. Nah, jika lebih dari satu halaman, dicantumkan awal kalimat pada halaman berikutnya, disertai tanda titik sebanyak 3 kali pada margin kanan di bawah. Begitu ya Bapak Ibu, hampir sama dengan yang nota dinas. Hanya bedanya mungkin di judul, memorandum, dan nota dinas. Nah, untuk yang ketiga, yaitu naskah dinas korespondensi internal disposisi. Nah, ini yang sering kita dapat ya Bapak Ibu ya, setiap hari gitu, hampir setiap hari mungkin ya, disposisi. Apa itu disposisi? Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut penyelesaian surat tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisinya, tidak pada naskah asli. Nah, bedanya apa dengan nota dinas dan disposisi? Kalau disposisi itu memerlukan tindak lanjut ya Bapak Ibu, penyelesaian surat tanggapan, penyelesaian surat atau tanggapan terhadap surat masuk gitu ya Bapak Ibu.
Untuk lembar disposisi ini merupakan satu kesatuan dengan naskah surat yang bersangkutan dan tidak boleh dipisahkan. Di lembar disposisi ini suka tercantum di paling bawahnya ya Bapak Ibu. Kalau kita masih pakai manual gitu ya, lembar disposisinya masih manual nih, kita masih di print atau dicetak gitu ya Bapak Ibu ya. Di bawahnya pasti selalu kita harus mencantumkan dilarang memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat formatnya untuk disposisi ini sama di lampiran Permen ATR BPN Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman naskah dinas di halaman 43. Silakan Bapak Ibu mengecek atau membaca nanti ya Bapak Ibu ya, dicek lagi, dibuka lagi gitu ya Bapak Ibu. Bahkan sekarang kita sudah dimudahkan ya Bapak Ibu dengan adanya naskah dinas di e-office. Kita tidak perlu lagi nih Bapak Ibu mengatur jenis hurufnya apa, ukuran hurufnya berapa, spasinya berapa. Semuanya sudah disesuaikan dengan aturan dan format dalam permen. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal membuat di situ, tinggal pilih apa yang Bapak Ibu perlukan. Ada nota dinas gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Tinggal langsung. Nah, apalagi untuk disposisi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu dapat surat masuk atau disposisi bisa langsung didisposisikan lagi. Bapak Ibu kalau sudah melalui IOP, sudah aktif di IOP, Bapak Ibu hanya tinggal mengklik disposisi, Bapak Ibu silakan ditulis di situ apa yang harus didisposisikan, ditindaklanjuti kah atau diarsipkan kah, ya, langsung di IOP-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini nantinya eh, pegawai atau yang dituju yang mendapatkan disposisi bisa melihatnya di kotak masuk nantinya ya Bapak Ibu, dan nantinya ini menjadikan salah satu indikator untuk menunjukkan aktif atau tidaknya e-office Bapak Ibu atau pegawai yang bersangkutan. Begitu ya Bapak Ibu. Tata naskah dinas ini akan selalu berhubungan nantinya dengan kearsipan. Maka dalam penomorannya itu Bapak Ibu harus mencantumkan kode klasifikasi yang sudah diatur dalam permen kita ya Bapak Ibu, yaitu Permen 10 tahun 2018 tentang klasifikasi arsip. Yang ini nantinya akan menjadi eh, pemberkasan dalam arsipnya nanti ya Bapak Ibu, sesuai dengan klasifikasinya. Untuk penomoran Bapak Ibu nanti untuk penomorannya Bapak Ibu bisa melihat di lampiran Permen nomor 9 tahun 2018 yaitu di halaman 114. Nah, untuk penomoran nanti Bapak Ibu ada sesi berikutnya yang nanti khusus untuk penomoran, cara-caranya penomoran, kode-kode penomoran nanti ada di sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk korespondensi internal ini memang kita hanya ada 3 yang kita sesuai dengan Permen nomor 9 yaitu nota dinas, memorandum, dan disposisi. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau misalkan mau lihat nih penomorannya, karena kita belum pernah misalkan penomorannya untuk nota dinas kita masih manual atau sudah di office kah yang digunakan gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mungkin hanya sudah sampai ke ini Mbak Yuni next. Nah, karena sudah ada slide terima kasih Bapak Ibu, mungkin ini ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang naskah dinas korespondensi internal ini. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing tentang kendalanya dalam penciptaan arsip korespondensi internal ini, kami persilahkan. Nanti kita diskusi. Kalau misalkan saya bisa jawab langsung saya jawab. Di sini juga ada Ibu Kasubag yang bisa nanti kita minta petunjuk sama beliau gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan masih Bu Kabag sedang dinas keluar ya. Berarti dengan Ibu Kasubag hari ini nanti kita sharing dan diskusi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yuni.
Ya, terima kasih Bu Esa atas pemaparan materi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini, bisa kita berdiskusi. Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat maupun raise hand agar nanti bisa saya persilahkan. Eh, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat, Bu Esa. Izin bertanya untuk lembar disposisi berarti ditulis manual ya disposisinya dari Kantah Kota Semarang. Izin Ibu yang dari Semarang, saya izin menjawab. Mungkin nanti ada tambahan dari Bu Nunung atau Bu Endah ya. Untuk disposisi yang ditulis manual, betul Bapak Ibu. Nanti kan kita sudah mungkin Bapak Ibu di print untuk disposisinya atau memang sudah dicetak gitu ya Bapak Ibu. Ibu bisa nanti di sini dituliskan seperti yang tadi ada di materi, ada disposisi di kotak paling bawah. Nah, disitulah untuk disposisinya tentang apa atau harus ditindaklanjuti atau dipedomani atau diarsipkan, diteruskannya kepada siapa, nanti ada paraf yang memberikan disposisi. Dan itu nanti disatukan dengan berkas yang didisposisikan, begitu ya Ibu. Mungkin Bu Endah atau Bu Nunung ada tambahan? Ibu ada tambahan? Ya, mungkin kalau nanti ada tambahan bisa langsung ditambahkan dari Bu Koswap, Bu Enda maupun kita lanjut dulu sementara ya Bu Esa ke pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Kartika dari Kanwil BPNDIY. Kapan penggunaan memorandum dalam pembuatan naskah dinas? Karena selama saya bekerja belum pernah menemui memorandum. Apakah ada file contoh memorandum yang sudah jadi? Mungkin bisa langsung jawab. Izin Ibu Kartika, memorandum ini saya aja di pusat belum pernah ya ada memorandum gitu ya Mbak, Ibu. Cuman di permennya kan memang sudah dituliskan ada memorandum. Mungkin ini untuk mengingatkan atau seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu tentang pengertiannya yaitu menyampaikan arahan mungkin dari atasan ke bawahan ada arahannya atau mungkin peringatan ada yang harus atau apa ya? Karena kita juga di pusat belum pernah ada sih Bu untuk memorandum ini. Kita juga belum ada file atau contoh untuk memorandumnya yang sudah jadi juga belum pernah gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bu Endah mau menambahkan. Terima kasih. Izin mungkin sedikit menambahkan saja deh, ya Pak Esa. Jadi untuk memorandum ini memang jarang kita gunakan ya seperti yang sudah disampaikan Mbak Esa tadi juga di pusat pun demikian. Nah ini masih ada beberapa satker juga yang masih ada salah pengertian ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memorandum itu kan korespondensi internal. Jadi kemarin ada juga dari Satker apa namanya meminta nomor itu memorandum tapi eksternal gitu. Jadi padahal kalau memorandum itu kan korespondensi internal. Jadi mungkin sebenarnya lebih ke memo. Biasanya memang karena mungkin agak ribet ya. Jadi biasanya pimpinan hanya menuliskan memo atau catatan saja atau cukup di lembar disposisi gitu. Jadi memang memorandum ini jarang digunakan gitu Bapak Ibu. Silakan saja kalau memang mau menggunakan memorandum ini sudah tersedia formatnya di tata naskah dan juga di e-office pun demikian sudah ada untuk penomorannya gitu. Silahkan digunakan kalau memang Bapak Ibu di satker masing-masing ingin menggunakan silakan saja Bapak Ibu sudah diakomodir baik di office penomorannya juga. Seperti itu sih Bapak Ibu.
Oke, baik. Mungkin tadi terkait yang memorandum sudah terjawab ya, sudah dijawab oleh Bu Esa dan juga Ibu Kasubag. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk disposisi dengan e-office, bagaimana ya? Bagaimana tutorialnya? Izin dari kanta mana ya tadi ya Mbak Yuni, dari Mbak Aulia atau Mas Aulia, eh, untuk disposisi dengan e-office gimana ya Mbak? Boleh dikasih tutorialnya? Nah, untuk disposisi ini biasanya kan kita dapatnya dari atasan kita ya, misalkan dari Kasubag TU ada surat masuk ke Pakakan, terus disposisi ke Kasubag TU. Nah, dari Kasubag TU ke staf misalkan gitu ya, Mas Aulia atau Mbak Aulia. Nah, nanti dari kotak masuk yang Ibu Kasubag ada disposisi, diklik, dibuka suratnya, nanti di paling bawah ada disposisi. Disposisi ke siapa? Nanti Bapak Ibu bisa cek di situ pegawai yang akan disposisikan. Nanti dituliskan apa disposisinya, lalu dikirim. Nah, untuk yang pegawai yang diberikan disposisi nanti bisa mengecek kembali di akunnya masing-masing, yaitu di sama di kotak masuk ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan dicek di kotak masuknya. Nanti untuk tutorialnya mungkin nanti saya kasih di belakang karena saya harus cari dulu atau saya buat dulu untuk tutorialnya ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Marwan. Izin Ibu, format surat dinas pejabat, surat keluar terkait dengan penandatanganan atas nama menteri atau langsung penandatangan dirjen, kami agak bingung perbedaannya di mana penggunaannya, sebagaimana Permen Nomor 9 tahun 2018. Mungkin bisa dibantu. Izin Pak Marwan, saya izin menjawab. Nanti mungkin ditambahkan dengan Bu Enda atau Bu Nunung. Nah, untuk surat dinas keluar, nah ini termasuk korespondensi eksternal. Akan dibahas di minggu depan ya Bapak untuk lebih jelasnya. Nah, ini untuk terkait penandatanganannya menteri atau langsung, perbedaannya di mana? Nah, yang menandatangannya siapa Bapak? Gitu ya. Untuk formatnya saya cek dulu di Permenas sebentar. Nah, Bapak bisa ngecek di Permen 9 tahun 2018 itu di halaman 90 ya Bapak untuk penggunaan kewenangannya. Yang untuk naskah dinas untuk menteri itu biasanya bersifatnya kebijakan, keputusan atau arahan ya Bapak. Nah, ini untuk formatnya. Nanti Bapak bisa cek di lampirannya, yang masih bingung itu ada dua atau satu gitu ya Bapak ya. Biasanya kalau untuk di kertas saja sudah kita bedakan ya Bapak untuk yang tangan menteri sama Pak Dirjen. Gitu. Untuk formatnya hampir sama sih Pak untuk formatnya. Sama saja, cuma yang membedakan itu eh, kertas yang digunakan. Untuk Pak Menteri kan kita pakai Garuda Mas. Kalau misalkan untuk Pak Dirjen, kita menggunakannya yang logo ya Bapak. Nah, gitu. Nah, untuk formatnya yang Pak Menteri ini ada di halaman 45. Untuk ya hampir sama aja sih Pak, nggak ada perbedaannya, hanya di kertasnya saja sih Bapak. Untuk formatnya kita sama saja yang digunakan. Hanya kalau untuk Pak Menteri sama Pak Dirjen itu kertas yang digunakan gitu ya Bapak.
Terima kasih. Atau Bu Endah mau ditambahkan lagi? Mungkin izin menambahkan ya Mbak Esa. Tadi sudah dijelaskan terkait penggunaan kopnya ya, jika atas nama dan bagaimana jika bukan atas nama. Nah, mungkin ingin digarisbawahi, yang ingin saya garis bawahi mungkin kalau penggunaan atas nama ini, jadi jika yang pejabat yang menandatangani itu sudah diberikan surat kuasa, diberikan kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab. Nah, pelimpahannya ini dalam bentuk apa? Mungkin bisa dalam bentuk keputusan atau surat kuasa gitu. Kemudian tanggung jawabnya itu tetap pada pejabat yang melimpahkan kewenangan. Jadi tanggung jawabnya tetap pada misalnya atas nama menteri, dirjen, berarti tanggung jawabnya di menteri gitu. Nah, memang untuk yang permen yang lama ini, permen yang saat ini sedang kita terapkan ini, penggunaan atas nama ini memang batasannya memang hanya masih apa namanya belum, jadi masih banyak yang jadi kita pakai atas nama deh biar eh, kalau atas nama menteri kan kayak gimana gitu. Padahal memang sudah diatur itu ketentuannya. Bagaimana penggunaan atas nama itu. Jadi penggunaan atas nama itu harus ada pemberian dalam bentuk tertulis yaitu berupa keputusan. Misalnya pejabat yang bersangkutan yang menandatangani sudah diberikan kuasa oleh pejabat yang di atasnya yang memberikan yang bertanggung jawab seperti itu. Itu sih, mungkin itu yang perlu digarisbawahi sih Mbak gitu. Oke, baik. Tadi sudah dijawab oleh Bu Enda dan juga Bu Esa terkait dengan eh, kewenangan penandatanganan ya. Sudah terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Indra di Kanwil Gorontalo. Untuk nota dinas yang 2 lembar, jika melalui naskah dinas, apakah sudah diakomodir kata sambungnya? Izin Bapak. Izin menjawab ya Bapak. Untuk nota dinas karena IOPIS itu harusnya sudah sesuai dengan Permen nomor 9 tahun 2018, seharusnya sudah terakomodir di naskah dinas IOPIS. Namun sampai saat ini saya ya Bapak ya khususnya saya belum pernah membuat nota dinas yang 2 lembar karena biasanya nota dinas itu singkat ya Bapak. Yang tadi saya jelaskan di atas hanya menyampaikan petunjuk pemberitahuan itu hanya sebagai pengantar biasanya gitu ya Bapak untuk ke atasan atau ke pejabat yang setingkat gitu. Biasanya tidak dijelaskan di sana eh, tentang apa saja gitu ya Bapak. Biasanya sih harusnya sudah terakomodir ya Pak karena IOPIS itu perpindahan dari permen ke eh, digitalnya gitu sepertinya harusnya seperti itu ya Bapak. Nanti kami cek kembali ya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Bu Endah atau cukup? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mohon dari Bapak Ramdhani Rahman dari Kantah Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut. Terkait mekanisme penomoran agenda seperti apa? Apakah penomoran sesuai masing-masing jenis naskah dinas atau digabung? Izin menjawab Pak Ramdhani. Eh, untuk mekanisme penomoran agenda, maksudnya untuk penomoran masing-masing ya Bapak, jenis naskah dinasnya gitu ya Bapak, untuk memorandum, misalkan untuk nota dinas gitu ya, untuk surat keluar, surat tugas. Nah kita masing-masing jenis naskah dinasnya ya Bapak. Jadi sendiri-sendiri, misalkan surat dinas keluar nomor 1, tugas nomor 1 juga. Jadi tidak digabung ya Bapak. Jadi semuanya sendiri-sendiri jenis naskah sesuai dengan jenis naskah dinas. Kalau sudah menggunakan e-office, Bapak di situ sudah ada eh, langsung Bapak Ibu bisa ada konter-konternya tersendiri gitu, surat dinas sendiri, surat tugas sendiri, surat keputusan sendiri gitu. Terima kasih.
Ya, terima kasih sudah terjawab. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, mungkin bisa raise hand, ingin bertanya langsung juga bisa melalui Zoom. Barangkali ada yang ingin disampaikan, didiskusikan. Ini dari Ibu Rani Kantah Batang, praktek atau share screen. Ini terkait apa ya Ibu? Mungkin bisa lebih jelas disampaikan terkait yang ingin ditanyakan seperti apa. Dan saya juga kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi di LMS di ppsdm.atrbpn.go.id. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan nanti setelah sesi berakhir juga mengisi evaluasi agar mendapatkan sertifikat. Jadi nanti jangan lupa mengisi presensi dan setelah kegiatan ini berakhir, lembar evaluasi bisa dibuka mulai 11.30 WIB untuk bisa diterbitkan sertifikat. Seperti itu. Mungkin ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Evi Dianti dari Kantah Tanah Laut. Terkait klasifikasi kode arsip, ada perbedaan antara aturan dengan seksi yang ada sekarang. Contohnya, untuk arsip fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah, saat ini masuk ke seksi PHP, sedangkan di arsip masih masuk seksi pengadaan. Bagaimana untuk kode arsipnya? Izin menjawab, Ibu Epi. Untuk klasifikasi ini kita tidak berdasarkan unit kerjanya ya Bapak Ibu, tapi sesuai dengan substansinya tentang apa gitu yang sedang dibuat gitu. Klasifikasinya tidak misalkan kepegawaian khususnya digunakan untuk kepegawaian saja di TU saja tidak ya Bapak Ibu. Seksi manapun bisa menggunakannya gitu. Selama itu berhubungan dengan kepegawaian. Begitu mungkin nanti Mbak Ulan ada di Zoom boleh menambahkan Mbak Ulan dari arsip. Terima kasih. Siap, terima kasih Tessa. Pertanyaan dari Ibu Evi ya. Iya betul apa yang tadi Bu Esa sudah katakan bahwa pemakaian klasifikasi arsip tidak harus dia dari bagian mana, tapi isi substansi dari suratnya itu apa. Misalnya ini saya boleh izin share screen ya Mbak Yuni? Silahkan Mbak Ulan. Oke. Nah, tadi kayaknya Ibu Evi menanyakan kalau beda seksi bagaimana. Jadi, ini disebut klasifikasi fasilitatif, artinya kita memang ada dua, fasilitatif dan substantif. Kalau yang substantif itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas pokok dari Kementerian ATR BPN. Kalau yang fasilitatif itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang bukan core utamanya BPN, tapi ini digunakan sebagai pendukung dari pelaksanaan kegiatan utama BPN. Misalnya tadi Bapak Ibu dari pengadaan tanah. Memang sih dari seksi pengadaan tanah gitu, tapi ternyata lagi buat surat nih, suratnya misalnya untuk ada stafnya yang mau pindah kerja ke kantor pertanahan lain, misalnya seperti itu. Maka dia tidak menggunakan kode klasifikasi sesuai dengan SOTK-nya, tapi sesuai dengan materinya. Berarti kalau misalnya mutasi, kita bisa pakainya KP02. Meskipun Bapak Ibu yang dimutasi itu dari bagian pengadaan tanah misalnya, kemudian yang membuat suratnya juga dari seksi pengadaan tanah, tetap yang digunakan adalah kode klasifikasi KP02 karena itu sesuai dengan muatan materinya. Kurang lebih seperti itu Ibu Evi.
Ya, terima kasih Bu Esa dan juga Mbak Wulan sudah menjawab terkait pertanyaan dari Ibu Evidianti dari Kanta Kabupaten Tanah Laut. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan, didiskusikan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Ini ada pertanyaan dari Bapak Diki Pratama, memberikan masukan fitur naskah dinas ketika menyisipkan tabel pada surat yang ada urutan angkanya. Ketika melanjutkan angka setelah tabel, nomornya tidak berlanjut, malah dimulai lagi dari nomor satu. Seperti itu. Mungkin Ibu Kasubag bisa menjawab, Bu Endah. Izin Mbak, mungkin ini pertanyaannya izin memberikan masukan pada fitur naskah dinas ketika menyisipkan tabel pada surat yang ada urutan angkanya, ketika melanjutkan angka setelah tabel nomornya tidak berlanjut malah dimulai lagi dari nomor satu. Oh, baik, ini Mas Diki pertama ya. Terima kasih Mas masukannya. Mungkin nanti akan coba kami cek lagi ya Mas ya. Kebetulan kalau di kami sih kalau membuat tabel biasanya sih tidak ada masalah. Tapi coba nanti kita coba contoh, coba kita kembali ya Mas ya. Jika memang demikian, nanti mungkin akan coba kita tindak lanjuti Mas untuk supaya apa namanya tidak terjadi penomoran berulang tadi ya gitu. Mungkin seperti itu sih Mas. Iya, eh, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, ataupun mungkin ingin menyampaikan usulan terkait eh, materi atau kendala yang masih berkaitan. Mungkin ada yang mau share. Atau sembari kita menunggu, barangkali masih belum ada, masih berpikir mau bertanya apa, masih mengetik, kita lanjutkan dengan sesi quiz. Kita main Kahoot dulu untuk mengetes apakah Bapak Ibu sudah paham dengan materi yang disampaikan hari ini. Silahkan Bapak Ibu bisa membuka kahoot.it, KAHOOT.it. Izin bertanya Ibu. Oh iya, boleh Ya, Ibu, silahkan. eh, iya terima kasih Bu. Kemarin saya coba membuat surat tugas itu yang untuk mengikuti kegiatan PKA. Nah, di situ kan kita cantumkan ini ya tanggal-tanggal di mana apa ya mau off class atau in class kayak gitu atau belajar mandiri. Nah, tetapi saya coba untuk buat di naskah dinas. Tetapi ketika kita masukkan ke naskah dinas itu pas dilihat hasilnya itu amburadul gitu. Berantakan nggak cantik banget kayak gitu. Mungkin izin mungkin ada format tersendiri atau tips lah bagaimana supaya kita itu mempermudahkan tujuannya kita ini membuat ini tuh mempermudah kayak gitu. Kalau kita mau buat yang saya coba kemarin tuh susah Bu karena harus mengedit satu-satu untuk kecantikan suratnya, tampilannya gitu maksudnya. Mohon izin Bu petunjuknya ataupun arahannya. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dibantu menjawab Bu Esa ataupun Bu Endah terkait pertanyaan dari Bu Okta dari Donggala. Mungkin izin menanggapi ya dari Mbak Okta Donggala, Mbak. Jadi mungkin tadi maksudnya tidak rapi itu seperti apa ya, Bu? Maksudnya
Iya, mungkin nanti bisa disampaikan ke kami sih Bu, bisa mungkin sebagai masukan juga bagi kami gitu dalam rangka pengembangan naskah dinas, fitur naskah dinas di aplikasi Office gitu. Tapi kalau pengalaman kami selama ini sih, kalau untuk surat tugas itu kan memang sudah kita sesuaikan ya formatnya. Jadi ketika memberikan tugas pegawai 1, 2, 3, yaitu sudah berurut. Kalau misalnya mau merubah urutannya bisa sudah disediakan menunya di situ, ubah urutannya. Tapi kalau untuk apa namanya susunannya, formatnya sepertinya sih sudah ini ya, mungkin atau ada apa namanya penambahan apa di Mbak yang membuat jadi format yang sudah kita apa namanya sudah kita buat menjadi mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya atau seperti apa, mungkin nanti bisa disampaikan ke kami sih Mbak gitu, mungkin jadi masukan juga bagi kami jika memang seperti itu kondisinya gitu gitu. Mungkin itu sih Mbak. Izin Bu, maksudnya kalau untuk penambahan jumlah yang mau dimasukkan ke dalam surat tugas itu nggak ada masalah. Oh, Tetapi untuk jadwalnya, jadwal kita itu kan kayak kemarin itu ada surat untuk ini apa mengikuti PKP. PKP itu kan ada yang belajar mandiri, ada yang sudah masuk kelas, gitu check in dengan check out. Kemudian kan kita munculkan di situ juga bahwa tempatnya di mana. Setiap jadwal itu kita munculkan tempatnya di mana. Nah, ketika saya masukkan di naskah dinas gitu, saya masukkan, saya copy paste lah, saya buat dulu di Word, kemudian saya copy paste di naskah dinas. Pas kita lihat tampilannya itu amburadul berantakan jadi menyong sana menyong sini kayak gitu. Tapi kalau untuk namanya enggak masalah. Cuma susunannya ke bawah kayak jadwalnya mungkin kayak dibuatkan format atau semacam tabel sehingga ketika kita nginput tanggal sekian untuk check in tempatnya di mana itu langsung langsung apa cantik gitu maksudnya. oh iya, berarti benar ya ada penambahan ya dari Mbak ketika menginput surat tugas tersebut. Jadi mungkin ya sebagai masukan juga bagi kami, mungkin memang karena kalau kami kan seperti mungkin itu memang apa namanya kondisi yang ada ada kondisi lain lah gitu lah. Jadi mungkin belum terfikirkan sebelumnya waktu kami menyusun format naskah dinas ini. Mungkin jadi nanti kok coba kita cek kembali ya Mbak ya. Jadi mungkin buat pengembangan Office juga gitu. Tapi sebenarnya mungkin bisa diakalin sih Mbak. Misalnya ketika memasukkan itu mungkin terakhirnya dikasih apa namanya istilah lampiran ya, bisa sebagai lampiran atau seperti apa ya? Iya, jadi bahwa kalau namanya tersebut, nah itu didetilkan lagi di lampiran mungkin seperti itu sih Bu. Untuk sementara gitu, untuk yang sekarang ini mungkin seperti itu sih. Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih pertanyaan dari Bu Okta dari Donggala sudah dijawab oleh Bu Kasubag. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau belum kita mulai Kahoot dulu ya Bapak Ibu, kita bermain kuis dulu, kita Kahoot. Bapak Ibu bisa buka link kahoot.it. Mungkin bisa dibantu Maulen untuk disampaikan PIN-nya. Ya, Bapak Ibu silahkan kunjungi www.kahoot.it, lalu masukkan PIN-nya 4091189. Silahkan join dengan nama Bapak Ibu. Ya. Sudah ada 40-an orang yang bergabung. Yang belum bergabung masih kami tunggu untuk join.
sudah ada 60-an orang. Kita tunggu dari 235 yang bergabung di Zoom. Yang belum join Kahoot, masih kita tunggu. Sudah ada 75 orang lebih. Silahkan Bapak Ibu yang belum bergabung, bisa segera bergabung. Untuk presensi, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi. Untuk presensi diakses melalui LMS di bpsdm.atrbpn.go.id. Nanti untuk passwordnya Bapak Ibu bisa memasukkan kode 2417. Untuk presensi silahkan jangan lupa untuk diisikan. Dan juga kami mengingatkan untuk nanti setelah sesi di pukul 11.30 WIB, Bapak Ibu mengisi evaluasi agar bisa diterbitkan sertifikat dari kegiatan belajar mabar pada kesempatan kali ini. Oke, sudah ada 90-an orang yang bergabung. Kita tunggu beberapa saat lagi sebelum kita mulai untuk kuis Kahoot-nya. Bapak Ibu yang belum bergabung masih kami tunggu, bisa buka link kahoot.it ataupun mengklik link yang ada di kolom chat. Sudah ada 100-an orang yang bergabung. Tunggu 1 menit lagi, barangkali masih ada yang ingin bergabung sebelum kita mulai untuk kuisnya. Ya, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai untuk Kahoot-nya. Bisa dibantu untuk dimulai, Pak Wulan? Oke. Untuk pertanyaan kuis di Mabar episode 13. Yang pertama. Tata naskah dinas dan klasifikasi arsip yang berlaku pada Kementerian ATR BPN diatur dalam Permen nomor berapa, Bapak Ibu? Kita langsung diklik. Baru ada 50-an orang yang menjawab. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Permen ATR nomor 9 tahun 2018 dan juga nomor 10 tahun 2018. Yang benar ada 62 orang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Peringkat pertama adalah random. Siapakah random ini? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di bawah ini jenis naskah dinas korespondensi internal kecuali. Ini tadi sudah disampaikan ya, jadi saya yakin Bapak Ibu harusnya bisa jawab dengan benar. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah surat dinas ya Bapak Ibu, kecuali karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Esa, jenis naskah dinas korespondensi ada 3. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat dulu siapa skor paling atas. Ada Ibu Karina dan aku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat guna menyampaikan petunjuk, pemberitahuan, pernyataan, permintaan disebut dengan
satu. Jawabannya adalah nota dinas. Betul, ini sebagian besar sudah betul ya Bapak Ibu, ada 70 orang. Kita lihat siapa peringkat teratas. Disalip nih sama aku menyalip Bu Karina. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di bawah ini adalah format dan ketentuan dalam pembuatan nota dinas yang benar, kecuali. Tiga, dua, satu. Oke, jawabannya adalah kecuali dibubuhi cap dinas. Karena untuk nota dinas tidak perlu menggunakan cap dinas. Oke, pertanyaan untuk peringkatnya, aku masih memimpin. Siapakah aku? Ya, kita bermain tebak-tebakan. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Penomoran memorandum yang benar di bawah ini, kecuali. Ya, yang benar kecuali adalah nomor urut agenda, memo, kode penamatan, kode klasifikasi bulan dan tahun. Oke, apakah aku masih memimpin atau siapa? Di peringkat 3 ada Bapak Rio. Peringkat 2 ada Karina. Dan peringkat pertama ada teman Teh Wulan. Siapakah teman Teh Wulan? Ya, surprise ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bermain Kahoot. Terima kasih sudah mengikuti sesi mabar. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi mabar pada kesempatan kali ini? Atau sudah cukup? Barangkali masih ada yang ingin bertanya. Untuk kode absen, jangan lupa Bapak Ibu silahkan diisi kodenya 2417. Silahkan Bapak Ibu segera mengisi presensi. Kemudian nanti di pukul 11.30 sudah tersedia link evaluasi di LMS di ppsdm.atrbpn.go.id. Nanti jangan lupa diisi untuk evaluasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat seperti itu. Jadi untuk sekarang diisi presensinya, nanti di 11.30 ada form evaluasi, silahkan juga diisi terkait penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Seperti itu, mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kita foto bersama sebelum kita tutup. Mungkin Izin bisa... Mbak, boleh bertanya? Oh ya, boleh, silakan. Izin Mbak, kan kalau kita sudah menggunakan nih fitur naskah dinas, nah pengambilan nomor itu muncul B. Sementara kan pada tata naskah sendiri tidak ada B gitu loh Mbak. B garis miring kode klasifikasi untuk yang surat dinas. Itu yang kita gunakan, apakah kita copy paste dari penomoran dinasnya B, klasifikasi kode dinas, atau tetap mengacu pada tata naskah? Demikian Mbak, mohon arahnya. Iya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya dari Ibu Liona Kadwil BPN Kepri. Mungkin bisa dibantu menjawab Bu Esa ataupun Bu Endah terkait pertanyaan dari Ibu Liona. Izin Ibu, untuk B itu eh, kode keamanan khusus untuk surat dinas. Itu ada B, ada T, ada eh, rahasia R. Ya, itu sesuai dengan Perka Andri, Ibu. Itu kita memang diharuskan untuk adanya kode keamanan. Nah, untuk saat ini di Permen nomor 9 tahun 2018 itu memang belum ada, belum tercantum, tapi kita merujuk ke Perka Andri dan mungkin nantinya karena saat ini sedang
revisi permen ya Bu Kasubag ya. Iya, iya, betul. Mungkin nanti bisa ditambahkan mungkin di yang permen terbaru nanti dicantumkan untuk kode keamanan khusus untuk surat dinas keluar. Begitu Ibu. Terima kasih. Mungkin Ibu Kasubag nanti akan menambahkannya Ibu. Terima kasih. Udah cukup jelas sih Mbak Esa. Jadi benar sekali untuk nanti depannya untuk yang di revisi yang permen tata naskah ini sudah kita masukkan untuk kode keamanan surat ini yaitu tadi yang biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia tadi sudah kita akomodir di permen yang baru nanti gitu. Jadi yang kita sudah ini di office kita ngajunya tadi ke perkaan. Sudah cukup sih. Iya, baik. Apakah Jadi sudah kita cukup? menggunakannya langsung yang dari e-office ya, Bu ya. Iya, betul Bu. Iya. Oke, baik Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih juga untuk Bu Esa dan juga Bu Ena yang sudah menjawab. Ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Ibu Hadijah ber- bertanya terkait sifat surat pada Permen 9 tahun 2018 hanya ada 3 sifat surat, segera, sangat segera, dan biasa. Apakah masih boleh menggunakan sifat surat yaitu penting? Mungkin bisa dibantu menjawab, Ibu. I- izin menjawab untuk sifat surat ini memang yang di permen itu 3 ya, segera, sangat segera, biasa. Tapi silakan saja kalau memang mau menggunakan apa namanya sifat suratnya penting disesuaikan saja Bu, karena itu terkait dengan sifatnya. Memang penting ya silahkan nggak apa-apa. Ya, baik, sudah terjawab. Apakah ada lagi? Kita berikan waktu 2 menit. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Password absen. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, untuk password presensi adalah 2417. Bisa diakses di LMS di ppsdm.atr.bpn.go.id. Untuk passwordnya 2417. Seperti itu. Jangan lupa nanti di 11.30 WIB untuk mengisi evaluasi di LMS agar Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat. Masih ada waktu 1 menit. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, ingin didiskusikan terkait dengan naskah dinas sebelum kita akhiri. Oke, sepertinya belum ada lagi yang bertanya. Kita cukupkan untuk sesi mabar Mari Belajar Arsip episode 13 pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu nyalakan kameranya, berikan senyum terbaik, senyum tercantik, tunjukkan wajah cantik dan gantengnya. Bisa di open kameranya. Boleh dibantu Mbak Lulu atau Mbak Wulan untuk bisa mengcapture eh, peserta yang join pada Mabar episode 13 kali ini. Oke, masih kita tunggu Bapak Ibu, silahkan dinyalakan kameranya agar kita bisa melakukan seksi foto bersama. Oke, apakah sudah siap? Ya, boleh dibantu Mbak Lulu atau Mbak Wulan untuk mengcapture sesi foto pada kesempatan kali ini. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Ya, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Mungkin bisa salam arsip. Ya, 1, 2, 3. Oke, apakah sudah satu lagi?
Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai jumpa di mabar episode selanjutnya di hari Rabu. Untuk mabar berikutnya pun akan diakses di LMS di ppsdm.atrbpn.go.id setiap hari Rabu pukul 10 WIB. Jadi jangan lupa untuk bergabung. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi yang belum mengisi presensi, silahkan diisi. Untuk yang ingin request materi nanti juga bisa disampaikan di grup seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di mabar episode selanjutnya. Saya Yuni, mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Nah, lo. Nah, lo. Nah, lo.
No, pura, no, ya,